bersyukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Kita dapat menaikkan syukur kita, penyembahan kita, hormat kita hanya kepada Dia. Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Nyanyi pujian ini, kita mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hidupku selalu. Mari naikkan pujian ini lagi di hadapan Tuhan. Biar kita datang dengan kerinduan kita, untuk kita diisi lagi, di-charge lagi kehidupan kita dalam ibadah kita hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Mari sembah Tuhan, Ku sembahkan, mari tinggikan Tuhan. ya Naikkan pujian syukur di hadapannya. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu Ku sembahkan, kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah yang kudus dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Kami baru Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup yang Tuhan terus selalu beri dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh datang hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan penuh kerinduan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami rindu untuk meninggikan Tuhan, menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau-lah Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah pada saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, biarlah perkenanan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan melawat setiap kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami melawat dan
Memberkati kehidupan kami ya Bapa yang baik. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami dan kami akan memulaikan ibadah kami dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap meninggikan Tuhan, kita siap membesarkan nama Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Mari nyanyi pujian ini dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Biar kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia yang menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Kita puji Dia, kita muliakan Dia. Allah yang perkasa, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang Amin. ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia yang menolong setiap kehidupan kita. Kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita tetap besarkan Tuhan. Dia Allah kita, Dia Raja kita. Haleluya. Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, layak disembah. Disembah di bumi di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia.
sahabatku, Engkau penolong dalam hidupku. Haleluya. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Dialah jalan dan kebenaran untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, begitu banyak permasalahan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Tapi percayalah, Yesus itu dekat dengan kita. Yesus tidak pernah jauh meninggalkan kehidupan kita. Kadangkala kita yang meninggalkan Tuhan, tetapi Dia hanya sejauh doa-doa kita. Nyanyi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, bila kelam kabut tak menentu, kita harus ingat ada Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya. Mari panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus dalam doa-doamu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, haleluya. Kita harus ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari berseru, berdoa, panggil nama Yesus. Dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, panggil nama Yesus. Dan memanggil namanya. Berdoa dia akan Kami segera panggil namamu, menghampiri kami tahu Engkau tidak jauh dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus tak jauh Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Mari katakan sekali lagi, Dia hanya sejauh doa-doa kita. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah sekali lagi kita datang menghampiri tahta kemuliaan-Nya Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan, supaya dengan kehidupan kita yang dibaharui oleh Tuhan, kita mau diisi lagi dengan firman-firman yang baru untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bila hati terasa berat, tidak seorang pun yang mengerti beban, persoalan, pergumulan yang dihadapi. Tapi percayalah bahwa semuanya kepada Tuhan. Dia yang akan mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar Tuhan. Mari membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari nyanyi pujian ini lagi di hadapan Tuhan. Bila hati Apabila hati kita berat, begitu banyak beban, biar kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan keperluan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau berfirman bagi kami Tuhan. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altar Tuhan. Mari bawa setiap kehidupan kita di tangan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terima kemurahan-Mu, terima. Kami mau terima mujizat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengubah seluruh kehidupan kami. Engkau membaharui kami Tuhan. Engkau membuat kami layak di hadapan Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Benar Tuhan, ketika kami ada di altar-Mu, ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan, segala kehidupan kami yang terasa begitu berat Tuhan,
Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang baik, yang selalu peduli, selalu mengerti dengan keberadaan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu terus menyucikan, membersihkan kehidupan kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang terus diperbaharui di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan kehidupan kami untuk kembali lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk lagi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan dari tempat maha tinggi menjadi bagian hamba-Mu. Kami siapkan hidup yang terbaik untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kembali lagi hari ini kita akan menikmati Tuhan lewat firman-Nya yang akan memberikan kita kekuatan, yang mengubah hidup kita, memulihkan setiap hati atau jiwa yang sangat dahaga akan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat lagi lewat firman Tuhan satu tema yang berjudul motivasi doa yang benar untuk memenuhi kehendak Allah. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, Matius pasal 6, ayat 9 sampai 13. Ayat ini barangkali semua kita sudah tahu, ayat-ayat ini berisikan tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 6, mulai ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat-ayat yang kita sudah baca merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya, Tuhan Yesus sudah berbicara, kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, kemudian berdoalah pada Bapa di sorga. Maka Bapa yang ada di sorga itu akan melihat apa yang kita ungkapkan di hadapannya. Dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana doa yang diajarkan ini kelihatannya doa pribadi. Dan Tuhan Yesus mengajarkan juga di sini, kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Banyak hal yang diungkapkan, tetapi seolah-olah tidak ada ujungnya. Tidak ada solusi apa yang kita ucapkan itu kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan doa simple tetapi
doa itu begitu bermakna. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, setiap kali kita datang di hadapan Tuhan untuk berdoa, tentu memiliki dasar, yaitu apa motivasi kita. Apa yang menjadi dasar dorongan kita untuk berdoa. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Apa motivasi kita datang di hadapan Tuhan? Apa dorongan kita datang berseru kepada Tuhan, siang maupun malam? Dari rangkaian doa ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di antara doa ini, Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut kehendak apa yang ada di sorga, terjadilah di bumi ini. Jadi apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, biarlah itu yang terjadi di dunia ini atau di bumi ini. Ini salah satu pokok-pokok doa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah menurut kehendak Bapa di sorga. Apa yang dikehendaki oleh sorga, biarlah itulah yang terjadi di dalam bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini memberikan kita pengertian bahwa kalau kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan satu motivasi, karena kita memang membutuhkan Tuhan. Ingat, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itulah yang terjadi. Dengan kata lain, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kemauan kita, apa yang kita inginkan, kemudian kita doakan, itulah yang terjadi. Tidak seperti itu. Tetapi, kalau kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri, berdoa, ingat, apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita itu. Kita jangan kecewa, kita jangan berputus asa. Kita harus ingat bahwa apa yang kita minta, biarlah yang terjadi menurut juga kehendak dari yang di sorga, kehendak dari Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus juga sebelum ditangkap, menjelang mengakhiri pelayanannya di bumi ini, Tuhan Yesus pernah berdoa. Di dalam Matius pasal 26, ayat 39, Matius 26, ayat 39 berkata begini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan menuju ke kayu salib, berdoa seorang diri. Dan Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya sebagai manusia. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus di sini hadir di dalam dunia ini sebagai manusia dan harus menerima hukuman itu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus harus menanggung dosa
manusia. Tuhan Yesus harus dihukum, menerima kesengsaraan itu, mati di atas kayu salib untuk menebus, menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi sebagai manusia juga, Tuhan Yesus di sini rupanya tidak mau untuk menerima hukuman itu. Sampai Tuhan Yesus berdoa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini. Cawan di sini menunjuk kepada penghukuman. Kalau kita menghubungkan dengan kitab Wahyu 15 dan Wahyu 16, cawan di sana berbicara mengenai hukuman atau penghukuman. Jadi, Tuhan Yesus di sini waktu berdoa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini, menunjuk kepada penghukuman yang akan Tuhan Yesus derita, alami, atau bagaimana Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus juga ingin supaya dia tidak menanggung, tidak mengalami hukuman itu. Tetapi di akhir doanya, Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bukan keinginan dari Tuhan Yesus sebagai manusia yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di sorga lah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari doa Tuhan Yesus di sini kita bisa melihat dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa apa yang diminta oleh Tuhan, akhir daripada doanya, Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak Bapa lah yang terjadi, bukan permintaannya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Dan pada akhirnya, doa Tuhan Yesus juga terjawab. Jadi yang kehendak Bapa di sini adalah Tuhan Yesus harus menerima cawan itu, menerima hukuman itu, yaitu menanggung dosa-dosa manusia yang berdosa. Menanggung semua dosa seluruh dunia ini yang membuat manusia diselamatkan. Inilah yang kita lihat dari firman Tuhan. Bagaimana doa yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu ketika kita datang berdoa. Dan doa itu terjadi menurut kehendak dari Bapa di sorga. Apa yang memotivasi kita untuk datang di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat dari firman Tuhan, Ibrani pasal 11. Ibrani 11. Ayatnya yang keempat berkata begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sama seperti Kain. Tetapi, kata firman Tuhan di sini, Habel mempersembahkan korban berdasarkan iman. Dia melakukan di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan korban itu sesuai dengan iman. Dan persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia dikatakan benar. Allah membenarkan persembahan dari seorang Habel ini. Kenapa? Dia melakukannya itu berdasarkan iman.
di ayatnya yang ke-6 dari Ibrani 11 ini berkata, ayat yang ke-6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan doa di hadapan Tuhan, harus berdasarkan iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan, segala doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, harus berdasarkan iman. Kalau kita melihat, mengapa harus berdasarkan iman? Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, Injil Lukas 18, ayat yang pertama berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberikan pelajaran kepada murid-murid supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan doa bagi Tuhan Yesus itu adalah keharusan. Tuhan Yesus berkata, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan keharusan dan tidak boleh bosan. Kemudian di ayat yang ke-8, bagian B, kalau Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita sudah melihat tadi dari seorang Habel. Dia mempersembahkan korban berdasarkan iman. Dan persembahannya itu dibenarkan oleh Allah di dalam kerajaan sorga. Ketika orang datang di hadapan Tuhan dengan berdoa, dengan mempersembahkan korban, dan sebagainya, harus berdasarkan iman. Karena sudah jelas tadi Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kalau doa kita mau berkenan, mau diterima di hadapan Allah, kita harus melakukan itu dengan percaya, dengan iman kita. Dan disinilah Tuhan Yesus memberikan mereka pemahaman kepada murid-murid. Berdoa itu dengan keharusan. Dan tidak boleh bosan. Dan yang Tuhan cari di sini adalah iman. Ada contoh di dalam firman Tuhan. Injil Markus. Markus pasal 5. Ayat 25 sampai 29 dan 34. Di sini berbicara mengenai seorang perempuan yang menderita sakit sudah 12 tahun sakit pendarahan. Firman Tuhan berkata begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendaharannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan. Kata firman Tuhan, sudah sekian waktu dia berobat kepada dokter, kepada tabib, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Semua hartanya sudah dihabiskan hanya untuk berobat selama 12 tahun. Tetapi penyakitnya tidak sembuh, malahan semakin memburuk. Dan dia sudah dengar kisah tentang Tuhan Yesus. Dia melakukan itu dengan iman. Dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya aku sembuh. Dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Yesus tidak berdoa secara khusus untuk perempuan ini. Tetapi perempuan ini memiliki iman. Di dalam hatinya dia katakan, asal saja ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Iman yang dimiliki oleh perempuan ini menyembuhkan dia. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau." Luar biasa. Jadi, kalau kita datang di hadapan Tuhan, ingat yang harus kita perhatikan. Kita harus memiliki iman. Percaya kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kemudian, kalau kita kembali di Lukas pasal 18 itu, Lukas pasal 18, bagaimana di ayat 2 sampai ayat 7, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara hakim yang tidak benar dengan seorang janda. Jadi Tuhan Yesus bercerita bahwa di satu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kemudian ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini, yang meminta supaya haknya dia, perkaranya dia itu dibela oleh hakim ini, dibenarkan oleh hakim ini. Tetapi hakim ini menolak dan menolak. Perempuan ini selalu saja datang, janda ini selalu datang memohon. Kalau kita melihat dari perumpamaan ini, bahwa yang bisa menolong janda ini hanyalah hakim yang lalim ini, hakim yang tidak takut akan Tuhan ini. Bayangkan dia tidak takut akan Tuhan, dia juga tidak menghormati seorang pun. Apalagi hanya seorang janda ini. Tetapi janda ini dengan tekun, dengan terus saja dia datang. Akhirnya hakim ini membela janda ini. Dia membela perkara atau hak daripada janda ini. Dia membenarkan. Akhirnya masalah dari janda ini selesai. Yang dapat kita lihat dari perumpamaan dari Tuhan Yesus di sini, yaitu bertekun. Yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini mengenai perumpamaan ini adalah bagaimana kita harus bertekun. Terus-menerus bertekun. Jangan berhenti untuk berdoa. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adakah kita anak-anak Tuhan yang tekun
berdoa kepada Tuhan? Atau mungkin kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita membutuhkan. Lagi ada masalah, kita lagi membutuhkan sesuatu, atau mungkin ketika kita dalam keadaan sakit, hanya dalam kondisi seperti itu saja kita datang kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, datang kepada Tuhan jangan hanya ketika kita lagi membutuhkan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, tetapi datang kepada Tuhan harus selalu dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita jangan menyerah. Datang di hadapan Tuhan dengan tidak menyerah. Terus datang di hadapan Tuhan sampai doa kita dijawab oleh Bapa di sorga. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama, datang dengan iman. Yang kedua, kalau datang di hadapan Tuhan, teruslah dengan tekun, terus-menerus berdoa dengan tidak berhenti. Berdoa dengan tekun. Inilah doa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, apa yang menjadi motivasi kita itu datang di hadapan Tuhan? Ada yang Tuhan Yesus ajarkan. Masih di Lukas 18 ini. Di sini perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ayat 10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 18. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan yang lain lagi. Orang Farisi dan pemungut cukai datang menghadap Tuhan, kemudian berdoa. Orang Farisi ini, dia berdoa dengan membanggakan diri di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak seperti orang lain. Dia bukan perampok dan sebagainya. Bahkan dia berani menunjuk. Dia bukan seperti pemungut cukai itu. Tetapi yang kita lihat dari pemungut cukai, dia berdoa. Dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia memohonkan pengampunan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, Allah membenarkan pemungut cukai itu. Orang Farisi ini, kalau kita melihat, luar biasa yang dia lakukan. Dia bukan orang jahat, tetapi dia datang berdoa, membanggakan diri. Tetapi sisi yang lain, dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan pemungut cukai itu. Pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus dikenal orang berdosa. Karena mereka
adalah orang-orang yang banyak memeras rakyat pada waktu itu. Pemungut cukai ini, kata firman Tuhan, dia tidak berani untuk menengadah ke langit. Dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sehingga dia berkata, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Akhirnya Tuhan membenarkan bukan orang Farisi itu. Orang yang baik. Dia memberikan persepuluhan. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Luar biasa kerohaniannya. Tetapi Allah membenarkan pemungut cukai itu. Karena dia berdoa dengan kerendahan hati. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia mengaku diri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sehingga Tuhan membenarkan dia. Puji Tuhan, ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ini sebagai ayat penutup renungan firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Puji Tuhan. Inilah keberanian kita percaya kepadanya. Allah mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita. Sekiranya kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan kita pengertian kalau kita datang ke hadapan Tuhan berdoa. Milikilah iman itu dan berdoa dengan tekun. Dan kalau berdoa, kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa yang berkenan di hadapan Allah, yaitu doa kita dikehendaki oleh Tuhan yang di sorga. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberikan kita pemahaman bahwa doa yang berkenan di hadapan Allah, yaitu jika doa kita sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Teruslah berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Berdoa dengan iman, dengan keyakinan Tuhan ada untuk kita. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
kita berdoa di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan keyakinan. Percaya Tuhan sanggup. Datang di hadapan Tuhan. Terus menerus. Tidak bosan-bosan. Datang di hadapan Tuhan dengan tekun. Dan berdoa juga dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kami sanjung. Terima kasih. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permuliakan. Firman-Mu akan senantiasa menjadi perenungan kami, baik siang maupun malam. Firman-Mu sudah datang kepada kami mengenai datang di hadapan Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan dengan iman. Berdoa dengan tekun. Dan juga berdoa dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dari sini Tuhan kami sadar bahwa doa yang didengar oleh Bapa di sorga adalah doa yang sesuai dengan keinginan dari Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah doa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengajarkan kepada kami lagi. Berkatilah jemaat Tuhan. Biarlah terus dengan tekun mau berdoa datang di hadapan Tuhan. Dengan keyakinan, dengan iman di hadapan Engkau. Tolong jemaat Tuhan, tolong kami semua. Berkatilah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha bisnis pendidikan. Sehat-sehatkanlah seluruh jemaat yang ada. Biarlah iman mereka terus bertumbuh, bertambah, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di siang ini. Datang kepada kami, mengajar lagi kepada kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat yang ada di Ketapang, Keramat, dan Soho. Segala aktivitas, setiap hari Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Persekutuan, bimbingan, sukacita oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.